Yang kan 2 tahun ngarit capek ternak sapi 2 ekor cuma dapat duit 3,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam satu hobi. Oke, berjumpa lagi di channel Boy Kenceleng. Sebelumnya yang belum subrek silahkan subrek dulu, dan yang sudah terima kasih. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ternak sapi sistem gaduh dan juga ternak sapi sistem bagi hasil ya. Yang jadi pertanyaan, dan banyak sekali pertanyaan tentang sistem bagi hasil dan sistem gaduh. Pertanyaannya adalah apakah menguntungkan atau justru merugikan. Nah, bisa menguntungkan dan bisa merugikan, itu jawabannya loh. Tergantung itu. Karena ya sama aja, namanya juga lagi usaha. Kadang untung, kadang rugi. Keuntungannya ternak sapi sistem bagi hasil dan sistem gaduh ya, kita bisa ternak sapi tanpa harus mengeluarkan modal ya, tanpa harus mengeluarkan modal dana lah. Mungkin modal kita hanya tenaga saja dan waktu ya, paling kadang itu keuntungannya, dan kita bisa menghasilkan dari ternak sapi itu walaupun masih dibagi ya persentasi atau mungkin ya, kalau daerah sini itu 50-50 ya, nggak tahu daerah kalian berapa, itu tergantung kesepakatan sama si pemiliknya ya. Tapi masukannya atau sarannya dari saya, usahakan bagi siapapun yang ternak sapinya itu sistem bagi hasil atau gaduh, harus mempunyai target loh. Harus mempunyai target, kira-kira dari 1 ekor itu bisa menghasilkan berapa rupiah. Nah, jadi suatu saat nanti kita bisa beli punya kita sendiri ya. Contoh, ini keuntungannya ternak sapi sistem bagi hasil ya. Ini saya sudah siapkan bor. Kita beli sapinya misalnya modalnya itu adalah 15 juta ya, modal 15 juta. Nah, 1 ekor misalnya. Lalu kita ternak 1 tahun 2 tahun lah. 2 tahun ya, 3 tahun kayaknya kelamaan, maksimal 2 tahun kalau bisa. Nah, misalnya 2 tahun kita urus, kita pelihara, dan di 2 tahun kita jual. Ternyata lakunya itu misalnya 25 juta. Nah, kita bilangannya yang gampang-gampang aja loh. Berarti nah, ini kan modal ya. Sekarang 25 dikurangi modal 15 ya, berarti kan ada 10 juta. Nah, ini 10 juta berarti adalah laba ya, atau bati dari 1 ekor. Karena sistemnya bagi hasil, maka yang 10 ini dibagi 2. Untuk si pemilik 50%-nya kalau daerah sini ya, dan untuk si peternak juga 50%. Nah, jadi 10 juta dibagi 2 ya, berarti 5 juta si pemilik, 5 juta si peternak. Ini dari 1 ekor. Kalau misalnya kita ternaknya 3 ekor, tinggal dikalikan. Ini keuntungannya ya. Jadi 2 tahun 3 tahun insya Allah kita bisa membeli sapi milik kita sendiri. Makanya tadi masukannya kita harus punya target, dan usahakan jangan ada kasbon. Nah, ini yang jadi masalah, kadang-kadang kasbon, apalagi kalau orangnya nggak sabaran. Ya, kasbon itu seperti gimana? Seperti tadi kan modal sapi 15 juta, lalu si peternak itu butuh uang, pinjam ke siapa? Si pemilik sapi 1 juta, pinjam lagi 1 juta, udah 2 juta tuh.
nanti ketika bagi hasil ya yang 5 juta ini nih dipotong kasbon dulu. Nah, maka kan susah untuk punya milik sendiri kalau begitu. Jadi tetap harus sabar. Nah, itu keuntungannya. Begitupun sistem gaduh ya, 2 tahun kita 3 tahun sudah bisa punya sapi milik sendiri. Lalu apa kerugiannya? Nah, ini penting juga harus tahu. Kerugiannya ternak sapi sistem bagi hasil dan sistem gaduh ya, itu tentu saja punya kerugian, yaitu ketika kita menjual sapi dan ternyata tidak mencapai target, tidak sesuai dengan target dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Entah sapinya mungkin kurus atau mungkin sapinya sakit dan sebagainya lah. Nah, ini kerugiannya ya. Bahkan daerah sini ini cerita ya miris juga sih, cuma ya mau bagaimana lagi. Ceritanya ada seseorang tuh yang pernah ternak sapi sistem bagi hasil 2 ekor loh. 2 ekor. Modalnya itu yang dari 2 ekor itu adalah 26 juta. Berarti 1 ekor itu dihargakan 13 juta. Nah, 2 tahun dipelihara, dijual, ternyata cuma laku 33 juta loh. Cuma laku 33 juta. Berarti kan dari 2 ekor cuma ada laba berapa tuh? 7 juta. 7 juta dibagi 2, coba 3,5 juta lur. Bayangkan 2 tahun ngarit capek ternak sapi 2 ekor cuma dapat duit 3,5 juta. Itu kerugiannya, itu resiko karena kadang-kadang nggak tahu lah masalah faktornya, nggak tahu faktor sapi, nggak tahu faktor peternaknya atau mungkin apa, tapi kayaknya faktor sapi juga mempengaruhi ya. Ya udah saya bahas di video-video sebelumnya, ada tuh sapi-sapi yang susah untuk digemukkan ya, karakternya luar biasa, benar-benar harus sabar dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang perlu membutuhkan yang membutuhkan waktu lama dan sebagainya. Nah, itu kerugiannya. Begitupun sistem gaduh, kadang-kadang kita ternaknya betina tuh, tapi ternyata gagal lagi, disuntik IB gagal lagi, nggak jadi lah, nggak hamil ya, nggak tahu lah. Nah, itu resiko 2 tahun kadang-kadang tuh bajir kurang Sunda mas, itu beger-beger, itu kan jelas rugi di waktu juga tenaga ya. Yang pasti video ini bukan berarti, mohon maaf ya, bagi para peternak sapi pemula jangan pesimis ya. Jadi saya tidak ingin membuat kalian pesimis di video ini melihat dan mendengar video ini. Jadi intinya kita harus tetap berusaha, bersabar, dan siap menghadapi dengan segala risikonya. Itu salah satunya loh. Jadi kesimpulannya, ternak sapi sistem bagi hasil dan sistem gaduh itu bisa menguntungkan dan bahkan jelas menguntungkan, khususnya bagi para pecinta ternak sapi yang ingin beternak tidak mempunyai modal ya. Ini sangat menguntungkan, bisa dicoba. Tapi ada juga resikonya, itu adalah ketika dijual tidak sesuai harapan. Nah, itu resiko loh ya. Jadi tetap harus sabar ya. Atau ini mau dibilang curhat boleh. Mau dibilang apa terserah, pokoknya yang belum subrek silahkan subrek dulu biar tidak ketinggalan tentang info-info persapian dan perengaritan. Oke lur.